Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Kusnadi. Bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. In, Alhamdulillah. ini Bu mau merepotkan Ibu. Iya Pak. Begini Bu Indah. Saya ini kan mau melakukan coaching bersama Bu Dia. Saya meminta Bu Indah menjadi pengamat agar hasil pengamatannya nanti bisa menjadi masukan saya ke depannya Bu, menjadi guru yang lebih baik dan dikatakan guru yang berprofesional gitu Bu. Oh begitu. Jadi Pak Kusnadi mau melakukan kegiatan coaching bersama Bu Dia. Pak Kusnadi berarti sebagai coach begitu ya Pak ya? Iya ya Bu. Oke. Nah nanti selama pengamatan kira-kira apa saja yang perlu saya nilai Pak? Yang perlu saya amati itu kompetensi apa saja Pak? Mungkin Pak Kusnadi bisa menjelaskan apa saja. Jadi nanti biar saya lebih fokus dalam menilai selama pengamatan Pak. Oke Bu. Tiga kompetensi Bu. Yang pertama presence, yaitu hadir secara penuh. Yang kedua Ya. mendengarkan aktif. Yang Ya. ketiga melakukan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Jadi ada tiga Pak ya, Iya. presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, di antara ketiga kompetensi itu kompetensi mana yang paling ingin Pak Kusnadi kembangkan Pak? Yaitu melakukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Berarti bagian kompetensi yang nanti akan saya amati secara lebih spesifik berarti yang bagian itu tadi Pak ya? Iya, Yang iya Bu. yang apa tadi Pak? Yang Melakukan pertanyaan berbobot. mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Oke, siap, siap, siap. Nah, nanti kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak? Dikatakan Pak Kusnadi itu berhasil mengembangkan kompetensi itu berarti indikatornya seperti apa Pak? Iya Bu. Berarti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Budia untuk menggali potensi yang ada dalam diri Budia Bu. Oh, oke. Berarti nanti kalau nanti saya mengamati Pak Kusnadi dan Pak Kusnadi berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Budia sehingga bisa menggali potensinya Budia, berarti itu dikatakan Pak Kusnadi berhasil gitu Pak ya. Iya Bu. Oke, siap. Lah ini mulainya kapan Pak ini Pak? Sekarang Bu bisa mumpung Ibu ada di lokasi. Iya Pak, ini mumpung ada kegiatan waktu longgar gitu Pak ya. Oke, terima Oke, kasih ya Bu. monggo silahkan dihubungi Bu Diahnya. Nanti saya akan masuk ke link meetingnya Pak Kusnadi. Nanti di akhir nanti saya akan memberikan komentar terhadap hasil pengamatan atau observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Kusnadi lakukan. Nanti gini Pak, nanti saya melakukan menyampaikan dua hasil pengamatan. Nanti yang pertama ketika masih ada Budia, dan yang kedua nanti secara terpisah seperti ini nanti saya akan juga memberikan masukan kepada Pak Kusnadi gitu Pak ya. Iya, iya Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu, merepotkan Bu. Ya, saya akan masuk ke linknya Pak Kusnadi. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Dia? Kok tumben? Enggak sih ini loh kan lama nggak ketemu juga ya Pak. Pengen cerita-cerita Pak Kusnadi ada waktu enggak? Ada Bu. Kebetulan ini tadi jam pelajaran olahraga Pak Indro yang mengajar. Ada 3 jam pelajaran. Berarti lumayan lah Bu untuk bisa sharing-sharing. Alhamdulillah. Nggak mengganggu ya Pak ya. Ini loh Pak, saya ini mau ini loh di kelas saya itu kan saya tuh juga bingung Pak. Kalau nggak ganggu, saya mau cerita sedikit. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Silakan. Gini Pak Kos. Iya, di kelas saya itu kan ada beberapa anak. Padahal biasanya kalau mapel IPAS itu kan anak suka sekali ya. Anak itu semangat sekali. Tapi saya lihat
dari kemarin pas tengah semester itu anak tersebut itu ada beberapa anak sih, hanya 3 atau 2 anak saja. Jadi tidak semua anak. Ini dalam mapel tersebut anak itu selalu mendapatkan nilai di bawah KKM sekolah, Pak. Jadi saya tuh bingung gimana caranya ya, padahal itu sudah berbagai cara juga saya lakukan tentunya untuk meningkatkan eh, ini nilai dia di hasil dari apa yang sudah dia dapatkan itu tadi, Pak. Tapi kok masih itu ya kurang ya. Gimana sih Pak Bos itu? Apa Oh, mungkin iya. Iya, Bu. Sebelum melanjutkan diskusi ini, Bu, atau bertukar informasi, saya mau tanya, tujuan apa sih Ibu yang apa namanya harapkan dalam diskusi pada hari ini? yang saya harapkan ya tentunya dari tadi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi ya saya kepinginnya ya siswa itu tadi murid saya tadi kedua anak itu tadi mendapatkan nilai yang ini ya yang mencapai KKM gitu Pak nilai di akhir itu jadi dia biar meningkat gitu Pak tidak di bawah terus gitu Pak. Oh, berarti pinginnya Ibu dia siswanya itu nanti KKM-nya tetap meningkat gitu ya, Bu? KKM-nya khusus 2 anak ini tadi bisa mengikuti gitu Pak karena kan Oh, nilai anak tersebut di bawah KKM gitu setelah anu Pak setelah saya rekap saya lihat loh kok ya memang anak ini kok kurang di mapel IPAS ini gitu Pak biar oke, dia Bu. bisa mengikuti dengan teman-teman yang lainnya. Hmm, ya, Bu. Menurut Bu dia, situasi apa, Bu, yang dihadapi sekarang di sekolah Ibu? Kok sampai KKM-nya itu sampai di bawah terus itu, Bu, yang siswanya tersebut itu, Bu? Anak tersebut ya khusus anak itu ya eh, situasinya kalau saya amati sih saat pembelajaran kedua anak itu padahal itu tempat duduknya juga sudah saya pisah Pak. Sudah saya sendirikan dulunya kan dia duduknya itu berdampingan gitu. Tapi setelah saya amati ternyata nilai dia khusus IPAS itu kan kurang ya gitu menurut saya. Jadinya saya sudah buat ini juga tindakan, artinya dia tempat duduknya saya pisah. Kemudian saat pembelajaran eh, anak-anak itu juga yang lainnya tertarik, tapi dia itu sesukanya begitu Pak saat mengikuti pelajaran IPAS itu. Jadi memang apa ya anaknya itu suka gimana suka asik sendiri dengan mungkin gambar atau apa, tapi selalu saya ingatkan terus Pak. Oke, Bu. Itu mungkin anu, Bu, mungkin apa namanya siswa Ibu itu mungkin punya kelebihan yang berbeda dari teman yang lain. Mungkin dia mungkin tidak suka mapel apa? IPAS, mungkin dia mungkin nyorek-nyorek gambar-gambar itu mungkin punya seperti itu, Bu. Jadinya mungkin Ibu punya trik-trik tersendiri itu, Bu, untuk apa Padahal anaknya kalau itu di bisa IPAS itu bisa. juga ada anu Pak Bos. Eh, kan kita juga di Mapel IPAS itu kan saya juga melihat potensi yang dimiliki anak juga kan. Malahan Oh, kita iya, juga iya. belajar tentang itu. Jadi untuk kedua anak itu memang untuk materi, berarti untuk penyampaian materi dia agak kesulitan. Tapi kalau saya melalui ini misalkan kan kemarin bagian-bagian tumbuhan ya Pak Bos ya. Itu kalau saya menjelaskan ke teman-temannya apa saja ini itu anak tertarik. Kemudian kemarin juga saya sempat ini Pak Kos apa ini loh anak tak suruh membawa tumbuhan tumbuhan kecil lah, maksudnya rumput atau gimana itu nanti dia menunjukkan itu juga anak yang lain antusias di situ, tapi eh, kedua anak itu masih saja kok belum itu ya gitu gimana ya Pak Bos? Oke. Berarti ini, Bu, saya mau tanya sekali lagi. Hambatan yang dihadapi Ibu yang paling pelit sekarang, berarti yang paling susah sekarang dihadapi Ibu sekarang apa hambatan? Mungkin
di sekolah saya sudah di dalam kelas, dalam pembelajaran itu kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya dengan berbagai cara, metode dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya ke anak ini tadi, eh, di rumah itu saya lihat dari isi tasnya aja Pak Kos, itu semua mata pelajaran dibawa. Jadi tasnya berat sekali. Apa mungkin di rumah dia ini ya, nggak selalu menjadwal atau belajar atau gimana gitu ya Pak Kos, atau mungkin itu ya Pak Bos, karena saya lihat saya rasakan di kelas itu saya sudah berbagai cara saya lakukan, tapi dia masih saja seperti itu. Tapi terus kemudian saya pendekatan lagi ke anak tersebut. Yang saya ketahui masih di awal-awal ini sih saya lihat, loh kok semua mapel kamu bawa, emangnya di malam kamu nggak jadwal? Saya tanya itu. Terus tadi malam kamu nggak belajar Kak? Hanya senyum Pak, gitu Pak Bos. Mungkin Bu, siswanya itu punya kebiasaan bahwa itu mungkin setiap malam tidak mau belajar, jadinya buku habis sekolah langsung dibawa lagi, gitu ya Bu, mungkin ya Bu. Berarti mungkin orang tuanya juga Bu, tidak apa namanya ya, mungkin tidak peduli gitu Bu, mungkin. Mungkin juga ya Pak ya. Oke. Oke, sekarang situasi apa yang Budia inginkan di sekolah Yang Ibu? saya inginkan ya dia itu bisa mengikuti pelajaran seperti dengan yang tidak harus dengan seperti teman-temannya sih, tapi setidaknya bisa mengikuti mapel tersebut. Kemudian dia juga bisa ini loh menunjukkan, oh kalau saya itu bisa dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Saya kepinginnya itu Pak. Meskipun Oke. kan memang kemampuan anak itu berbeda ya, tapi Iya, kalau iya, dia iya. sudah ada usaha di situ, terus kemudian dia menunjukkan saya itu bisa, tapi memang mungkin dia tetap batasannya di situ, tapi dia sudah berusaha gitu loh Pak. Tidak pas saya menyampaikan materi atau bagaimana, dia itu asik sendirinya gitu. Iya, Bu. Gini, Bu. Apa Bu dia pernah melakukan cara pembelajaran lain, Bu? Berarti trik-trik yang lain yang Ibu untuk apa namanya supaya Awal anak siswanya itu bisa untuk menerima pembelajaran IPAS itu, Bu. Trik-triknya, metodenya apa bagaimana itu, Bu? kemarin itu yang sudah saya lakukan selain ini Pak, menyampaikan materi dalam kelas melalui ini ya, gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar dalam kita tayangkan ke LCD Tracker itu. Kemudian saya juga menyuruh anak untuk ini saat pelajaran tersebut dari rumah mereka membawa tumbuhan yang kecil kayak rumput gitu, kemudian tanam bunga yang masih kecil itu nanti untuk penjelasan di situ, untuk menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baru itu sih Pak, atau mungkin saya ingin ini ya Pak ya, mencoba lagi setelah dia membawa itu tadi, mungkin saya akan ini Pak, mengajak anak untuk melihat tanaman yang ada di lingkungan sekolah, kemudian kita amati bersama. Karena kemarin saat membawa tumbuhan itu juga kedua anak tersebut nggak bawa Pak. Oke. Bagus sekali, Bu. Luar biasa, Bu. Ibu telah melaksanakan pembelajaran sangat luar biasa. Berarti anak itu dikenalkan pada lingkungan di sekitar. Berarti tidak hanya melihat filmnya, tidak hanya melihat di buku teksnya itu, Bu. Berarti anak diberikan motivasi yang kuat dari pengenalan-pengenalan lingkungan yang ada. Berarti intinya Ibu sangat luar biasa sekali. Makasih Pak. Mungkin Oke, Bu. itu ya Pak, nanti Ya. eh, mungkin di lain waktu mapel tersebut, di jam tersebut saya akan mengajak anak ini tadi ya Pak ke halaman sekolah, kemudian mengamati tumbuhan-tumbuhan yang mungkin bisa dicabut rumputnya, misalkan rumput, rumput rerumputan itu ya, saya cabut itu nanti
biar anak itu lebih paham lagi ya, khusus untuk kedua anak tersebut mungkin ya. Jadi penekanannya ke situ. Biar Ya, dia tahu akan paham akan materi tersebut. ya, hebat Bu, luar biasa Bu. Oke Bu, apakah Ibu pernah melakukan dengan teknik berbeda yang melibatkan orang lain Bu? Mungkin dengan warga sekolah itu pada waktu pembelajaran itu Bu. Selama ini kan pernah juga sih Pak, ini dengan tukang kebun sekolah. Oh iya Nah, iya kan saat dia kebersihan gitu, jadi pas kebersihan gitu, pas saat pengamatan di lingkungan sekolah itu juga ada bapak tukang kebun itu, kemudian bapak tukang kebun itu pas kebetulan itu dia ini apa menggergaji ini loh Pak, tumbuhan apa itu namanya yang di pohon mangga yang ganggu itu loh. Nah itu kan batang-batang pohon mangga itu juga kepotong kan. Nah itu kemarin itu pada saat menjelaskan ini batang lunak dan batang basah kebetulan sekali. Jadi itu terus saya manfaatkan, saya minta tolong terus ditunjukkan oleh ini kalau Bapak tukang kebun itu gitu Pak untuk menjelaskan contoh batang basah juga batang keras gitu. oke. Bu, saya gini Bu. Apakah Ibu pernah apa namanya melibatkan selain tadi Bu, selain Bapak penjaga dalam pembelajaran untuk menuntaskan nilai KKM IPAS tadi Bu, melibatkan orang lain selain Pak tukang kebun tadi. Mungkin rekan sejawat ya Pak, rekan teman saya ini ya, teman satu sekolah kan kelas kita paralel Pak. Kelas kita itu, sekolah kita di kelas 4 itu kan paralel. Jadinya mungkin nanti untuk kedepannya saat kita melakukan praktek, saya bisa mengajak Bapak teman saya ini Pak Ibrahim ataupun Bu Zati untuk berkolaborasi dalam penyampaian materi tersebut ya Pak. Mungkin anak lebih lebih senang mungkin ya dengan ibu guru atau bapak ibu guru Yang lain deh. lain itu ya. Ya mungkin bisa bersemangat gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, sangat luar biasa. Untuk langkah selanjutnya Ibu yang Ibu laksanakan itu apa namanya rencana yang dilakukan Ibu ke depannya apa itu Bu? Supaya itu apa namanya nilai KKM-nya cepat meningkat itu Bu. Anak khusus anak Ya, tersebut ya. khusus anak. Mungkin yang saya lakukan untuk kedepannya, langkah kedepannya untuk secepatnya mungkin karena tadi saya lihat itu tasnya kan bukunya di bawah semua ya. Mungkin nanti saya akan konsultasi dengan orang tuanya, kemudian di situ nanti akan saya tanyakan apakah setiap hari itu kebiasaan-kebiasaan di rumah bagaimana. Kalau di sekolah saya akan sampaikan dia itu di sekolah saat mengikuti pelajaran itu seperti ini. Jadi kita ada komunikasi dengan orang tua Pak. Mungkin kedepannya itu untuk menyikapi hal itu karena mungkin dengan komunikasi ini orang tua juga akan lebih mengontrol anaknya ini ternyata di sekolah kayak seperti itu, mungkin di rumah lebih ibaratnya bahasa Jawanya lebih digateni gitu ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin saat belajar ini ada tugas ini orang tua juga di rumah menyiapkan. Mungkin saya kedepannya itu dan juga yang kedua itu saya akan berkolaborasi ini Pak dengan rekan sejawat sesama kelas 4 Bu guru, Bapak Ibu guru kelas 4 untuk menyikapi misalkan untuk penyampaian materi yang mungkin anak tersebut kok belum paham, mungkin ada trik-trik khusus saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat khusus guru kelas 4 itu ya Pak. Ya, oke. Oke Bu, untuk kolaborasi dengan orang tua, coba Ibu berikan contoh satu Bu yang bisa menguatkan pada pembelajaran ini Bu, peran orang tua pada siswa untuk mendongkrak nilai KKM tadi yang Ibu keluhkan tadi. Oh iya. Mungkin nanti akan saya sampaikan kepada orang tua ini tadi karena
setelah tes kemarin kan juga setiap di akhir tes itu kan nilai nilai asli arti nilai yang didapat oleh siswa ini kan juga kita sampaikan ke orang tua sih Pak. Iya. Jadi nilai murni yang didapatkan siswa saat mengikuti PAS kemarin pertengahan kok PAS sih PTS ya PTS 1 ya itu kemarin kita sampaikan dari situ juga orang tuanya menanyakan loh ternyata Bu maaf gitu juga minta maaf anak saya kok ini ya Bu gini. Nah di situ juga saya menyampaikan kalau di sekolah di kelas kemarin kan juga saya lihat juga di tasnya kok nggak ada maksudnya nggak dijadwal atau bagaimana itu saya akan ini Pak saya juga tanyakan terus bilangnya mamanya oh iya Ibu di rumah itu malas gini mungkin dari situ saya akan meminta tolong kepada orang tua biar anaknya ini lebih ini ya Pak diperhatikan di rumah mungkin belajar saya kemarin sih menyampaikan begini Pak mungkin di rumah belajarnya nggak usah lama-lama mah tapi hanya misalkan setengah jam tapi itu fokus misalnya didampingi atau bagaimana dibuatkan misalkan setelah membaca diberikan pertanyaan atau bagaimana nggak usah lama-lama nanti anaknya jenuh juga tapi itu continue saya memintanya seperti itu ke orang tua Pak kan dengan begitu saya pikir kalau dengan setiap hari seperti itu anak mungkin materi di rumah juga orang tua juga mengimbangi penyampaian materi mungkin hasilnya juga kalau saya pikir lebih baik lah Pak. Oke Bu, terima kasih itu. Sangat luar biasa, berarti memang orang tua aku sangat berperan penting ya Bu, berarti dari antara sekolah dengan orang tua saling kolaborasi dan kerjasama. Berarti intinya pada diskusi ini, apakah Ibu sudah menemukan berarti solusi jalan permasalahan yang dihadapi Ibu? Dari kita sharing ini ya Pak, dari tadi saya bercerita, ternyata mungkin tadi dari permasalahan saya sampaikan, yang pertama mungkin tadi itu ya Pak ya, sharing ke orang tua nggih. Iya. Orang tua, biar orang tua itu tahu keadaan anak gimana di sekolah, kemudian di rumah biar diperhatikan lebih oleh orang tua. Jadi sharing itu ke orang tua yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru kelas 4 ya. Untuk misalkan ada mapel yang memang diperlukan untuk berkolaborasi biar peningkatan hasil dari mapel tersebut. Itu Pak. Oke. Setelah diskusi ini terselesaikan ya Bu, tanggung jawab Ibu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tadi? Tanggung jawab Ibu setelah diskusi ini. Tanggung jawab saya sih, saya semoga ini komitmen ya bisa melaksanakan itu terus. Jadi bisa melaksanakan mengingatkan siswa tersebut, mendampingi siswa tersebut berkelanjutan tentunya supaya dia mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak hanya kedua siswa tersebut, tentunya kepada siswa-siswa saya yang lain ya agar di dalam kelas itu terjadi pembelajaran yang menarik, kemudian anak-anak paham akan materi yang apa saya sampaikan, kalau dia paham, senang, tentunya hasilnya pun akan lebih baik. Itu sih Pak. Oke Bu, oke sangat luar biasa ya Bu. Untuk selanjutnya berarti siapa sih Bu yang terlibat berarti dalam pemecahan masalah yang dari Ibu, semuanya yang terlibat tadi Bu, yang bisa memberikan solusi. Yang bisa memberikan solusi ya? Yang terlibat semuanya itu, siapa saja itu Bu? Rekan sejawat ya tentunya, tapi dari situ misalkan kalau saya ada masalah juga saya akan sharing ke kepala sekolah juga Pak. Misalkan kok cara gini nggak nemu, cara ini nggak nemu, pasti pas ada kesempatan saya akan cerita kepada kepala sekolah juga. Mungkin dari itu juga akan mendapatkan solusi. Kemudian dengarkan sejawat tadi sesama guru kelas 4 Bapak Ibu guru kelas 4. Jadi kita memang suka sharing, ini Pak anakku kayak gini, iya aku juga punya Bu. Kita sering sharing kayak gitu. Kemudian
Yang berikutnya memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua ya, biar anak tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Saya hanya bisa mendoakan ya Bu, semoga cita-cita yang Ibu inginkan, impian yang Ibu inginkan untuk siswanya itu bisa belajar dengan giat, mendapat nilai yang baik. Itu hanya bisa doa yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga Ya, dengan doa yang baik, siswa Ibu sesuai harapan Ibu yang diinginkan. ya, amin ya Pak. Terima kasih Pak Ko. Saya ini loh Pak jadi lega loh. Sudah cerita-cerita panjang lebar sama Pak Kos. Jadi bebannya agak berkurang ini Pak. Sudah Iya Bu. merasa plong. Oke, saya juga terima kasih Bu, juga dapat pengalaman yang berharga dari Ibu. Mungkin saya juga menerapkan langkah-langkah yang tadi dari Ibu juga. Mungkin saya banyak kekurangan dalam mengajar juga, banyak masukan-masukan, solusi-solusi dari Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama ya Pak Kos ya. Sudah Ya Bu, bermanfaat kasih kapan-kapan sharingnya. bisa sharing-sharing lagi ya Bu, ketemu lagi ya Bu. Oh, siap. Oke, terima kasih atas kegiatan coaching yang tadi sudah dilaksanakan antara Pak Kusnadi sebagai coach dan Bu Dia sebagai coaching. Berdasarkan apa yang saya amati tadi, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Kusnadi terhadap coaching yaitu Bu Dia terhadap permasalahannya, kalau menurut saya tadi Pak Kusnadi sebagai coach sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang terdapat pada alur tirta yang terdiri dari pertama tujuan tadi Pak Coach Nadi gitu ya Pak Coach Nadi sebagai coach tadi sudah menanyakan apa tujuan dari kegiatan coaching yang tadi meskipun tidak dikatakan bahwa itu sedang coaching tapi seperti sharing, tapi tadi Pak Kusnadi sudah menanyakan apa tujuan dan harapan dari kegiatan sharing atau coaching tadi. Kemudian yaitu tadi tujuannya untuk mendapatkan solusi bagaimana agar anak yang dimaksudkan tadi mendapatkan nilai IPAS yang bisa lebih baik di atas KKM gitu ya Bu ya. Kemudian tadi di langkah yang kedua Pak Kusnadi juga sudah melaksanakan tahapan identifikasi di mana Pak Kusnadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali bagaimana keadaan atau situasi yang sedang dihadapi oleh Budiah, termasuk menggali kondisi yang terjadi itu seperti apa, kemudian hambatan-hambatannya seperti apa. Jadi Pak Kustadi sudah berhasil menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Budiah. Kemudian tadi juga Pak Kusnadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga Budiah memikirkan apa saja yang sudah pernah Budiah lakukan untuk menghadapi permasalahan tadi. Selanjutnya untuk di tahapan ketiga Pak Kusnadi juga sudah menanyakan atau melaksanakan audita yang ketiga yaitu terkait dengan rencana aksi. Rencana aksi tadi Pak Kusnadi sudah menanyakan kepada Budiah dan setelah Budiah tadi sebagai coaching memikirkan apa yang sudah dilakukan, hambatan apa saja yang ada, kemudian muncul juga trik-trik lain yang akhirnya Budiah dapatkan dari sharing itu sehingga menjadi sebuah rencana aksi begitu ya Budiah ya. Di antaranya tadi yaitu dengan konsultasi dengan orang tua, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat sesama kelas 4 karena di tempatnya Budiah tadi kelasnya paralel, kemudian juga Budiah menyampaikan hasil belajar kepada orang tua sehingga dari situ terjadilah kolaborasi dengan harapan orang tua itu membantu siswa agar fokus dan mendampingi siswa di rumah meskipun tidak harus lama tapi tetap mendampingi biar tetap efektif gitu ya anak-anak belajar di rumah. Kemudian Pak Kusnadi tadi sebagai coach juga sudah melaksanakan
alur kita yang terakhir yaitu ya, tanggung jawab, di mana tadi di akhir ada menanyakan simpulan apa yang didapatkan dari kegiatan coaching ini. Kemudian tadi coach juga menyampaikan komitmennya seperti apa. Pak Kusnadi juga menanyakan pihak-pihak yang dilibatkan, terutama untuk agar rencana itu berlangsung dengan baik. Kemudian selain itu, selain sudah melaksanakan alur kita dengan baik, saya merasa bahwa tadi kegiatan coachingnya itu mengalir, meskipun kita bertiga sama-sama baru berlatih, akan semakin baik lagi kalau kita sama-sama berlatih, lebih banyak berlatih ya Pak ya. Iya. Ya, sama-sama biar semakin mengalir. Tapi tadi sudah mengalir bagus. Kemudian Pak Kus nanti juga sebagai coach tadi mendengar, menyimak dengan rasa seperti yang kita dapatkan kemarin, sehingga terlihat dibuktikan bahwa Pak Kus nanti selalu ketika Bu Diah sebagai coach menyampaikan argumennya, kemudian Pak Kusnadi sebagai coach kemudian memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Artinya berarti Pak Kusnadi sebagai coach itu berarti menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Pak Kusnadi sebagai coach juga sering mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah dilakukan Bu Diah, sehingga Bu Diah sebagai coach ini juga merasa lebih termotivasi untuk melakukan langkah-langkah baik berikutnya. Kemudian di akhir tadi, yang terakhir tadi, antara coach dan coach saling mengapresiasi, sehingga menumbuhkan, saling memberikan inspirasi satu sama lain, saling memberikan motivasi, menguatkan agar menjadi guru atau pendidik yang lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Pak Kusnadi, tadi luar biasa sekali coaching yang Pak Kusnadi lakukan kepada Bu Diah sebagai coach. Nah Pak Kusnadi tadi saya sudah menyampaikan terkait kegiatan coaching Pak Kusnadi terhadap Bu Diah tadi bertiga ya Pak Kusnadi. Nah di sini saya ingin memberikan komentar saya, hasil pengamatan saya, terutama terkait tadi di awal kita sudah melakukan pembicaraan pra observasi gitu Pak Kusnadi ya, biar lebih mendetail begitu Pak ya. Jadi secara lebih pribadi begitu Pak. Nah Pak Kusnadi, Pak Kusnadi tadi selama coaching apa saja yang sudah Pak Kusnadi lakukan terkait dengan pengembangan kompetensi yang di awal tadi sudah Pak Kusnadi rencanakan Pak Kusnadi? Apa yang sudah Pak Kusnadi lakukan? Oke Bu, terima kasih. Tadi saya sudah berusaha Bu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Diah. Dan Bu Diah itu dapat meningkatkan potensinya Bu dalam dirinya, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu. Ya, betul sekali, saya setuju Pak Kusnadi. Jadi selama pengamatan saya tadi terhadap coaching yang Pak Kusnadi lakukan, tadi Pak Kusnadi sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Diah, sehingga Bu Diah itu sedikit demi sedikit itu menggali potensi yang ada pada diri Bu Diah untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Kusnadi, dan itu luar biasa Pak Kusnadi. Kemudian Pak Kusnadi, kira-kira setelah kegiatan coaching ini dan setelah mendapatkan masukan berdasarkan hasil pengamatan saya, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kusnadi kembangkan Pak Kusnadi terkait kegiatan coaching Pak Kusnadi? Oke Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan kalau sebagai guru ya memangnya saya ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang sekarang Bu. Berarti saya ingin mengembangkan kompetensi tiga-tiganya Bu. Tadi yang pertama presence, hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga melakukan pertanyaan berbobot Bu, agar nanti bisa menjadi bekal saya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, lebih bermakna lagi bagi murid saya Bu, menjadi guru yang lebih profesional gitu Bu.
Amin. Oke. Bagus sekali Pak Kusnadi. Berarti Pak Kusnadi ke depannya ingin mengembangkan ketiga-tiganya begitu Pak Iya, ya. Bu. Ya, semoga berhasil ya Pak Kusnadi ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Ya, sama-sama Pak Kusnadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja Pak Kusnadi. Oke, Bu. Saya juga meminta maaf. Mungkin ada kalimat yang tidak pas di hati Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Ya, sama-sama Pak Kusnadi.